Salut, jumpa lagi di channel YouTube Oprah Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien. Yuk teman-teman, kita lanjut belajar tentang les adjectifs. Kali ini bahasannya adalah yuk gimana caranya bikin plurielnya adjektif. Karena kita sudah belajar tuh runutan, belajar bikin feminangnya, belajar bikin feminangnya. Sekarang plurielnya gimana? Pada dasarnya bikin pluriel adjektif itu serupa dengan bikin plurielnya dari kata benda atau nom. Ya, umumnya yang namanya pluriel di bahasa Prancis itu seperti halnya di bahasa Inggris adalah tambahkan s. Ini tapi baru aturan yang pertama, karena di bahasa Prancis itu bukan hanya tambahkan s. Nah, ini yang pertama nih, tambahkan s terhadap bentuk singularnya masing-masing, baik maskulang maupun feminangnya. Kita ambil contoh kata sepeda. Sepedanya besar. Sepeda itu bisa disebut velo, bisa disebut bisiklet. Kebetulan ini ada sinonimnya gitu ya. Jadi velo ada sinonimnya bisiklet, atau bisiklet ada sinonimnya velo. Bedanya gendernya. Ini menarik juga. Kebetulan enak nih, contohnya nih ada yang gendernya beda tapi artinya sama. Le vélo est grand. Sepedanya besar. The bicycle is big. Ini singulier. Maskulan singulier, maka ini pakai is, ya. Grandnya dalam bentuk maskulan singulier juga, jadi sesuai. Sekarang kita buat plurielnya dari yang ini, yaitu le. Pastinya le itu menjadi le. Kemudian velo dikasih s tuh pada kata bendanya atau nomnya. Yang isnya menjadi r. The bicycles are. Nah, big-nya ini kalau di bahasa Prancis ini tuh dikasih S tuh ya. Jadi les vélos sont grands. Jangan dibunyikan S-nya, tetap bunyinya seperti di singularnya, D-nya tidak dibunyikan, kemudian S-nya apalagi gitu. Jadi les vélos sont grands. Jadi S pluriel itu tidak bunyi, ya. Sekarang yang bisikletnya adalah la bicyclette est grande. D-nya bunyi karena ada E yang samar-samar di ujung. Ini feminang singulier, is juga, kemudian ini feminang singulier. Itu ya, ditambahkan E terhadap si bentuk maskulin singuliernya. La bicyclette est grande. Kalau kita buat plurielnya, maka menjadi tetap aja ini bentuk feminang plurielnya sama, le. Kemudian bisiklet ini terhadap si yang memang dia E, tambahkan S. Ciri khas dari feminang itu adalah kata bendanya berakhiran E. Itu adalah tendensi atau kecenderungan feminang di bahasa Prancis itu gitu. Kalau pengen tahu ini kira-kira feminang nih, nebak sendiri, yaitu akhirannya biasanya E gitu. Nah, ditambahkan S tuh, jadi bukan cuma E tapi S. Biasa is menjadi R ya. Les bicyclettes sont grandes. Terhadap si E ini tambahkan S juga. Oke. Nah, sekarang contoh yang terakhir dari yang tambahkan S itu adalah kata ini. Les élèves, ini dibacanya disambung. Seperti les alphabets di Z kan ya. Ini namanya liaison atau bacaan yang disambung. Les élèves sont, nah kemudian ini disambung boleh enggak apa-apa. Aturannya memang begitu. Kalau verbnya adalah être itu boleh disambung, boleh enggak. Tapi kalau ini harus ya. Les élèves sont optimistes atau les élèves sont optimistes, boleh gitu. Nah, ini unik nih karena ini élève itu adalah nom maskulang maupun feminang. Kok bisa begitu? Karena maskulang singuliernya dia sudah berakhiran E, artinya sudah memenuhi syarat untuk jadi feminang gitu. Tinggal ditambahkan S pluriel, ini le-nya seperti itu. Artinya apa élève itu? Élève itu adalah murid atau siswa-siswi ya kan gitu. Ada siswa, ada siswi ya, ini sudah memenuhi syarat gitu. Oke. Les élèves sont optimistes. Bukannya ada kata étudiant, bukan. Kalau yang étudiant itu adalah pelajar atau mahasiswa-mahasiswi, jadi agak beda. Murid-muridnya optimis. The students sebagai murid ya, atau siswa-siswi, the students are optimistes. Ya udah. Les élèves sont optimistes atau sont optimistes. Oke.
Cukup jelas? Ayo, kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar apa pertanyaannya. Ini baru aturan yang pertama. Jadi teman-teman nggak cukup nih kalau hanya belajar yang ini aja. Harus belajar aturan-aturan yang lainnya akan saya jelaskan di bagian berikutnya nih. Jadi, tonton terus videonya sampai akhir, karena ini belum semuanya, ini baru yang mendasar. Jangan lupa nih, kepoin juga dong Instagram sama Facebooknya Opera Berperancis. Di situ banyak info lainnya yang teman-teman bisa dapatkan di luar dari pelajaran teori kayak gini. Ada jalan-jalan di negara berbahasa Prancis, jadi teman-teman bisa belajar cara ngomongnya gimana, kalimatnya gimana tuh ya. Semangat, yuk kita belajar bagian yang keduanya. Nah teman-teman sekalian, ini dia bagian yang keduanya. Ini yang lebih susah, dalam arti kata bahwasanya banyak pembelajar bahasa Prancis yang nggak hafal aturannya atau bahkan mungkin nggak sempat diajarin secara mendalam oleh gurunya masing-masing gitu ya. Untuk itulah Opera hadir untuk membantu teman-teman biar bisa nih mengerjakannya. Oke, susah nggak apa-apa, kita pelajarin aja dengan mantap. Nah, aturannya adalah nih, kalau sudah S atau X, maka maskulin plurielnya invariable, alias tidak berubah. Jadi ini berlakunya untuk maskulinnya ya. Kalau sudah S atau X, maka maskulin plurielnya invariable, tidak berubah, dibiarin aja gitu. Ambil contoh ini, sepeda ya, sepedanya abu-abu. Abu-abu itu bahasa Prancisnya adalah gris. S biasa tidak bunyi. Le vélo est gris. The bicycle is, ayo, abu-abu apa? Grey ya. Le vélo est gris menjadi les vélos sont gris. Tuh, ya, nggak berubah, nggak ditambahin apa lagi. Grisnya dibiarin aja begitu. Tinggal ini menjadi le, vélo, kemudian sont, is menjadi are. Sekarang kalau kita pakai yang bisiklet, ini ada perubahannya karena harus dibuat feminangnya dulu si grisnya. La bicyclette est grise. Aturan biasa, tambahkan e. La bicyclette est grise. Kalau plurielnya gimana nih? Ini eksersisnya buat teman-teman sekalian. Yuk, yang kepo, yang pengen bisa belajar bahasa Prancis dengan mantap, ayo kerjakan ini. Menjadi apa nih kalau les bicyclettes? Saya tunggu di kolom komentar, jadi saya mau lihat jawaban teman-teman. Kemudian, he is famous. He is famous. Il est fameux. Nah, il est fameux itu menjadi ils sont fameux. He is famous menjadi they are famous. Hati-hati penggunaan il ini yang they bentuk maskulin pluriel itu kalau orangnya laki-laki semua, cowok gitu, atau campuran ada cowok dan ada cewek ya. Hati-hati walaupun hanya ada satu cowok, ada 10 cewek gitu, atau berapa cewek, kalau ada satu cowoknya maka tetap menjadi pakainya yang il dan bukan yang L ini. Nah sekarang kalau yang she is famous menjadi elle est fameuse. Hati-hati ini, lihat perubahannya dari X nya tidak bunyi menjadi euse. Perubahannya gini, dan ini S-nya menjadi Z karena di tengah dua huruf hidup. Elle est fameuse. Silahkan buat yang L plurielnya gimana tuh, eksersisnya tuh silahkan dibuat menjadi L apa nih. Yuk, saya lanjut ke yang exemple numéro 3, teori numéro 3. Nah, masculin singulier yang berakhiran al itu masculin plurielnya menjadi O, AUX tapi dibaca O, X-nya tidak bunyi. Ini yang teman-teman harus ketahui nih. Kalau tadi kan sudah S atau X itu invariable. Ini al menjadi O. Contohnya, le menu est royal. Royal itu artinya mewah. Ada juga artinya bersifat kerajaan gitu ya. Tapi ini mewah gitu. Le menu est royal. Ini maskulin. Tahu dari mana? Akhirannya bukan E. Nah kalau kita buat plurielnya bukan royal tambahkan S, bukan gitu ya, bukan royal tambahkan S, tapi les menus sont royaux. Itu yang teman-teman harus tahu nih. Ini yang belajar bahasa Prancis suka ada yang aduh kok gitu sih ya, emang aturannya begini. Jadi kalau teman-teman pengen bisa ya harus menerapkan gini. Ini baru gramernya benar gitu. Les menus sont royaux. Kemudian kalau kita ambil contoh yang non feminin, misalnya kue tartnya mewah. La tarte royal tambahkan E. Nah
latah royal kalau dibikin pluriel jadi gimana tuh? Itu exercisnya, kerjakan. Ayo, letah te. Jangan lupa is menjadi apa? R. Yuk kerjakan tuh. Nah, ini aturan yang terakhir nih, yang keempat yang mau saya bahas di video kali ini adalah maskulan singulier yang berakhiran EAU, itu maskulan plurielnya adalah plus X. Plus X. Nah, ini unik. Biasanya kan pluriel itu adalah plus S. Ini plus X ya. Dibikinnya bukan plus S tapi plus X. Nah, contohnya adalah ini, he is handsome atau dia laki-laki ya. Itu ganteng atau tampan. Il beau. Akhiran EAU itu dibacanya O ke atas kayak O gitu. Il beau. Nah, kalau they are laki-laki ya, itu they are handsome, maka menjadi ils sont beaux. Tuh, bukan tambahkan S tapi tambahkan X. Oke. Sekarang sepedanya baru. The bicycle is new. Le vélo est nouveau. Nah, kemudian le vélo berarti apa nih? Dibuat plurielnya. Ini exercise untuk teman-teman sekalian. Kalau pengen bisa, ayo kerjakan ini. Kalau teman-teman suka dan video ini, tentunya kasih like-nya dong. Sekian dulu bahasan dari saya untuk teman-teman sekalian nih. Jangan lupa kalau video ini adalah menarik, tentunya dibagikan. Saya udah pernah bilang, dibagikan buat pembelajar lainnya yang pengen bisa juga seperti kita, pengen bisa mantap. Dan subscribe tuh channel YouTube Opera Vlog. Nanti nyalakan juga lonceng notifikasinya biar tiap kali dapat video baru, ada materi baru, ada bahasan baru, teman-teman dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video-video berikutnya, masih banyak hal yang saya bisa bahas buat teman-teman sekalian. Jadi, abiang to.